Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hans Channel. Kali ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Sebelum kita mulai, marilah anak-anak kita belajar dulu. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Perhatikan gambar di sini. Tentu kalian pernah melihat ini. Apa ini? Nah, kalau kita lihat ini loop atau kaca pembesar, ya. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Ketika pagi hari, coba perhatikan ya, kalau kita malam hari terjadi pemadaman listrik, maka kita tidak tahu apa-apa. Nah, tetapi ketika kita lihat pemandangan pada pagi hari akan kelihatan indah, apalagi siang akan kelihatan ya. Perhatikan, ketika pada malam hari terjadi pemadaman listrik, maka lampu yang menerangi rumah kita juga padam. Apa yang kalian rasakan ketika lampu padam pada malam hari? Ketika lampu padam malam hari, kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita. Semua benda di alam semesta tidak dapat terlihat bila tidak ada cahaya. Ya, ini perhatikan. Karena adanya cahaya ini, maka kita bisa melihat. Nah, apa itu cahaya? Cahaya memiliki sifat diantaranya dapat mengalami perambatan, pemantulan, pembiasan, dan merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang merambat lurus. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Untuk lebih memahami, maka lakukan percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan ini. Ya, kita akan melakukan percobaan ini. Nanti ketika kalian melakukan percobaan ini, tolong divideokan, kemudian nanti kirim ke TV sekolah. Ya, kita melakukan percobaan ini. Ini alat-alatnya. Senter, kemudian kertas, kemudian gunting. Nah, ini cara menggunakannya. Langkahnya, lubangi kertas dengan menggunakan gunting. Susunlah seperti pada gambar. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi jika kertas digeser. Cahaya akan selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Salah satu fenomena di alam yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Nah, ini pemantulan cahaya atau refleksi. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu bidang. Pemantulan pada permukaan halus seperti cermin datar disebut pemantulan teratur. Nah, ini kalau kita lihat ini cermin datar, maka pemantulannya teratur. Tetapi ketika ini cerminnya pada permukaannya berkelok atau terjadi gelombang, maka pemantulannya tidak sempurna atau disebut pemantulan baur. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang ditemukan oleh Snellius. Snellius menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Berarti kan ini adalah permukaan dari kaca, ini air. Di sini ada garis normal. Ini adalah sudut datang, ini sudut pantul. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ini sudut datang. Sudut antara garis normal dengan sinar datang disebut sudut datang. Sedangkan sudut antara sinar pantul dengan garis normal disebut dengan sudut pantul. Nah, ini besarnya. Antara sudut datang dengan sudut pantul adalah sama.
fenomena di sekitar kita. Pernahkah kalian menaiki kendaraan di malam hari? Bagaimana kondisi jalan ketika malam hari? Apa yang kalian lakukan pada saat tidak dapat melihat jalan? Ya, kalian bisa menjawab ini. Ini adalah hukum Snellius anak-anak. Nah, pada lampu sorot mobil terjadi pemantulan baur. Pemantulan cahaya di segala arah yang terjadi karena cahaya mengenai permukaan benda yang kasar atau tidak rata seperti aspal, sehingga pada malam hari saat berkendara kita dapat melihat jalan, ya, karena pantulannya baur. Yang ketiga, cahaya juga mengalami pembiasan atau disebut refraksi. Ketika seberkas cahaya datang pada suatu sudut di permukaan selain tegak lurus, sinar akan berubah arah saat memasuki yang baru, medium. Perubahan arah atau pembelokan sinar cahaya itu disebut dengan pembiasan. Pembiasan cahaya adalah suatu peristiwa pembelokan cahaya yang merambat melalui dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Menurut Huygens, perbandingan laju rambat cahaya dalam ruang hampa dengan laju rambat cahaya pada suatu zat memiliki nilai tertentu dan bersifat tetap. Nah, ini adalah pembiasan. Jadi sinar datang ini kemudian dibelokkan. Indeks bias merupakan besaran yang menunjukkan perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum dan di dalam medium. Secara matematik dirumuskan dengan N, ini indeks bias, ya, ini C dibagi Cn, di mana N itu indeks bias medium, C kecepatan cahaya pada ruang hampa udara, kemudian besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, kemudian Cn ini adalah kecepatan cahaya dalam suatu medium, misalnya di air atau di udara. Menurut Snellius, ilmuwan Belanda mengungkapkan bahwa hukum Snellius sebagai berikut. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang data seperti pada tadi. Perbandingan sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Jadi perbandingan ini merupakan bilangan tetap. Itu bunyi hukum Snellius. Ini adalah gambar dari pembiasan cahaya. Ya, ini sinar datang, ini sinar bias. Ini mendekati garis normal. Kalau ini menjauhi garis normal. Pada pembiasan cahaya berlaku jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan mendekati. Jadi ini berarti sinar datang dari medium yang kurang rapat ke tempat rapat, medium yang rapat, maka mendekati. Sebaliknya, dari medium yang rapat menuju ke kurang rapat, menjauhi. Ya, jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Jadi, jika sinar datang tegak lurus, jadi tegak lurus, maka tidak dibiaskan tetapi diteruskan langsung. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita lihat sendok kita masukkan dalam air dari udara ke air, maka ini membengkok. Ya, kelihatan membengkok. Ini dari udara, berarti kurang lebih rapat mendekat menuju ke rapat, maka dia menjauhi. Ya, jadi kalau dari medium kurang rapat ke yang rapat maka menjauhi. Pernahkah pada saat kalian membuat teh kemudian mengamati sendok yang kalian gunakan pada saat mengaduk terlihat patah? Nah, itu adalah fenomena dari pembiasan. Yang keempat, bahwa cahaya itu mengalami penguraian atau disebut dispersi. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Penguraian warna
akan tampak jika hasilnya ditangkap layar putih. Jadi ini ada sinar, kemudian masuk ke sini, maka dia akan diuraikan. Ya, ini akan diuraikan. Pemakaian, kita lihat pemakaian dari tadi atau penggunaan dari penguraian tadi. Kalau kita lihat fenomena sekitar, pernahkah kalian melihat pelangi terdiri dari warna apa saja pelangi yang pernah kalian lihat? Ini contoh pelangi. Ya, cahaya matahari bersifat polikromatik dihasil dan dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik dari berkas matahari akan terurai menjadi monokromatik. Warna-warna monokromatik tersebut nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan dan membentuk pelangi. Nah, ini fenomena terjadinya pelangi di sekitar kita. Jadi karena adanya pembiasan cahaya atau penguraian cahaya. 5. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang perambatannya tidak membutuhkan medium. Jadi cahaya itu tidak membutuhkan medium. Cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tidak menggunakan medium. Sehingga cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cepat rambat cahaya di ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi itu adalah bagian yang pertama tentang sifat-sifat dari cahaya. Untuk bagian yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin akan kita bahas pada materi selanjutnya. Ya, jadi itulah sifat-sifat cahaya, bahwa cahaya tadi dipantulkan, kemudian cahaya dibiaskan, cahaya juga merupakan garis lurus, bisa garis lurus, kemudian cahaya juga mengalami peruraian. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, demikian tadi. Mudah-mudahan pembahasan tentang sifat-sifat cahaya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pembentukan bayangan pada cermin, yaitu pada bagian kedua.